Bismillahirrahmanirrahim. Nawina ta'alim wa ta'alim wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hadza ala tamasmi kitabillah sunnati rasulillah wa du'a al huda wa dalalata ala al khair ibtiga wa jalla wa qurbi wa maradati subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa alin nabi amma ba'd. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita ketemu lagi dalam keadaan yang insyaallah lebih baik lagi dari yang sebelum Ramadan. Insyaallah ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga betul-betul kita termasuk minal aidin wal makbulin, termasuk orang-orang yang kembali fitrah dan diterima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita baca kalamnya Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa 'alal jumlati falyaqinu aslul iman wa sairil maqamati syarifah wal akhlaqil mahmudah wal a'mali salihah min furu'ihi wa thamaratihi wal akhlaqu wal a'malu tabi'atun lil yaqini quwwatan wa dhu'fa wa sihhatan wa saqama. Beliau bilang, setelah beliau sampaikan bahwasanya buah dari keyakinan itu adalah tenang terhadap janji-janjinya Allah, kemudian percaya dengan segala jaminan yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah jamin dari jodoh, rezeki, dia percaya. Kemudian janji-janjinya Allah, siapa man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Orang yang beramal saleh, dia berbuat baik, ya itu untuk dirinya sendiri. Dia percaya dengan segala janji-janjinya Allah. Kemudian dia betul-betul menghadapkan dirinya dengan penuh semangat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala sesuatu yang membuat dirinya sibuk terhadap selain Allah. Jadi kalau ada yang menyibukkan dirinya kepada selain Allah, dia tinggalkan. Dia betul-betul menyibukkan dirinya hanya kepada Allah. Kemudian dia kembali dengan sepenuhnya kepada Allah. Seperti kita ini setelah bulan Ramadan, kita kembali lagi kepada Allah. Jangan sampai kita keluar bulan Ramadan terus ibadah kita jadi menurun. Jangan. Harus tetap terus wastifraghi thaqah fi ibtigha'i mardatillah. Selalu senantiasa mencari daripada ridhonya Allah. Intinya kata Imam Haddad, yakin itu adalah asal atau pondasinya iman. Kalau yakin, keyakinan kita kepada Allah itu kuat, maka iman kita ikut kuat. Karena keyakinan itu pondasinya iman. Tapi kalau keyakinan kita turun, keyakinan kita tidak kuat, maka keimanan kita pun juga ngikut. Kalau keyakinan tidak kuat, iman tidak kuat, amalnya tentu tidak kuat. Wasairil maqamati syarifah, dan pondasi dari seluruh makom kedudukan yang mulia. Orang-orang terdahulu atau orang-orang soleh itu kenapa bisa mendapatkan daripada kemuliaan? Kenapa bisa mendapatkan daripada kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi? Karena keyakinannya luar biasa kepada Allah, yakin. Sama Allah punya keyakinan 100%. Ibarat kata kita mau pergi umroh misalnya atau haji, kita naik pesawat. Apa kita kenal dengan pilotnya? Kenal tidak kita dengan pilotnya? Tidak kenal. Tapi kenapa kita bisa yakin selamat sampai sana? Karena kita percaya dengan pilot. Begitu juga ketika kita hidup di dunia, kita percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita percaya janji-janji yang Allah berikan kepada kita, jaminan, segala jaminan yang Allah berikan kita percaya, sehingga itu akan mengakibatkan kita hidup di dunia tenang. Kalau dalam pesawat aja kita bisa tenang karena kita percaya dengan pilotnya, bagaimana ketika kita hidup di dunia sedangkan pilotnya kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhlak yang terpuji. Kalau orang keyakinannya kuat, akhlaknya akan baik, budi pekertinya akan baik. Tapi kalau keyakinannya dia tidak kuat, imannya dia tidak kuat, ya akhlaknya buruk, akhlaknya jelek, budi pekertinya jelek.
Oke, ketika kita melihat orang ini, oh ini orang kok akhlaknya baik ya, berarti dia punya yakin yang luar biasa kepada Allah. Karena akhlaknya baik. Al-zahir unwanul batin. Zahir itu adalah bukti bagaimana batin seseorang. Kalau kita pengen tahu batin seseorang, walaupun kita tidak bisa tahu ya batin seseorang ya, tapi ada tandanya. Tandanya adalah zahir. Bagaimana orang tadi ketika bermuamalah. Kalau muamalahnya dia dengan temannya baik, muamalah dengan tetangganya baik, insya Allah batinnya baik. Walaupun kita tidak boleh ngejudge, kita tidak boleh ngejudge seseorang ini orang buruk dari zahirnya, tidak boleh. Tapi ada tanda-tandanya. Ketika akhlaknya dia baik, insya Allah batinnya baik. Insya Allah batinnya baik. Kemudian amal soleh, dari cabang-cabangnya dan buah-buahnya. Orang kalau berbuat amal soleh, buah hasilnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Haddad, akhlak dan amal itu mengikuti daripada keyakinan, baik kuat ataupun lemahnya. Kalau yakinnya kuat, maka akhlaknya akan kuat, amalnya akan kuat. Tapi kalau yakinnya lemah, maka amalnya akan lemah, akhlaknya akan jelek. Jadi kata Imam Haddad itu, amal sama akhlak ngikut yakinnya dia. Kalau dia punya yakin sama Allah yang luar biasa, 100% percaya sama Allah, yakin sama ketentuan Allah, jaminan dari Allah dan janji-janji Allah, yakin tanpa ada keraguan, yakin, maka amalnya dia akan ikut baik, akhlaknya dia akan ikut baik. Akhlaknya baik, amalnya baik. Jadi dua ini, amal dan akhlak, mengikuti keyakinan. Wasihatan wasaqama. Kalau yakinnya sehat, maka akhlaknya sehat, amalnya sehat. Tapi kalau yakinnya sakit, keyakinannya sakit, artinya tidak punya keyakinan sama Allah, tidak ada, tidak yakin sama Allah, janji-janjinya Allah dia ragu, maka akhlaknya akan ikut, amalnya pun juga akan ikut, akan turun. Intinya amal dan akhlak itu mengikuti keyakinan. Sehingga Sayyidina Luqman, qala Luqman alaihi salam, la yustata'ul amalu illa bil yaqin. Kata Sayyidina Luqman, Sayyidina Luqman ini bukan nabi, tapi orang soleh. Orang soleh tapi disebut di dalam Al-Quran. Bagaimana luar biasanya orang soleh. Dan yang mengikuti orang soleh, mencintai orang soleh, orang yang mencintai orang soleh juga mengikuti ya. Karena tanda cinta adalah mengikuti. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana anjing Ashabul Kahfi, anjing ini seekor anjing, tapi bisa mendapatkan barokahnya orang soleh, sampai disebut di dalam Al-Quran, wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit. Anjing mereka yang membentangkan kedua lengannya di depan goa, padahal ini anjing. Hadza kalbun wa kaifa qalban. Ini anjing, bagaimana hati kalau mencintai orang soleh, maka akan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Luqman, beliau bilang amal tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan keyakinan. Kalau kita mau beramal, kita harus punya yakin. Orang kok mau dia ibadah puasa karena dia yakin dengan apa? Dengan ancaman Allah. Siapa yang tidak puasa Ramadan, maka dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Kalau orang tidak punya yakin, ya tidak akan puasa. Maka kita ngelihat orang-orang yang mokel-mokel itu, atau orang-orang yang tidak puasa itu, orang Islam tapi tidak puasa atau mokel, berarti dia tidak punya yakin sama Allah. Karena amal, kata Sayyidina Luqman, tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan yakin. Kalau kita yakin sama Allah, kita yakin, oh dengan ancaman yang Allah berikan kepada orang yang meninggalkan ibadah wajib, kemudian janji-janji Allah kepada orang yang melakukan ibadah wajib, kemudian ibadah-ibadah sunnah, yakin, maka amal akan gampang untuk terlaksana. Kenapa kita melihat orang-orang itu mudah, gampang saat berbuat ibadah? Kayak tidak ada yang membuat dia berat untuk sholat malam kah, sholat duha kah, sholat witir kah. Witirnya mereka orang-orang soleh itu 11.
Kalau kita kan nyari minimal, berapa minimalnya witir? 1. Ya wis 1 aja lah. Padahal senantiasa melaksanakan sholat witir 1 rakaat hukumnya makruh. Al-mudawamah ala rakaah itu hukumnya makruh. Senantiasa al-mudawamah alal iktisar fi rakaah, fi rakaatil witir ya. Itu hukumnya makruh. Kita senantiasa setiap hari sholat witirnya serakaat. Hukumnya makruh. Jadi pakai yang berapa? Ya 3 lah. Kalau langsung 11 tidak apa-apa, yang penting istiqomah. Jangan awal 11 bariku libur 11 bulan. Habis itu lanjut lagi. Karena ahabbul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu yang paling sedikit, yang sedikit tapi istiqomah. Bukan yang paling sedikit, yang istiqomah walaupun sedikit. Yang istiqomah walaupun sedikit. Kalau istiqomahnya banyak ya lebih afdal. Kalau bisa istiqomahnya 3. Istiqomah itu naik. Jadi bisa 3 dulu, 3. Sampai kita sudah terbiasa 3, naik 5. Jangan langsung naik dari, tidak bisa kan kita TK langsung SMP, ndak sih ngeliyeng. Ndak bisa. Begitu juga dengan ibadah, kita tadrij, perlahan-lahan. Sholat duha minimal berapa? 2 rakaat, 2 rakaat dulu lah. 2 rakaat, naik nanti 4 rakaat, sampai 8 rakaat. Kemudian sholat witir 3 rakaat dulu, naik nanti sampai 11 rakaat begitu. Jadi naik, di perlahan-lahan, jangan langsung banyak. Dan mereka itu orang-orang soleh kok bisa nikmat, ibadah nikmat, baca Quran itu tidak cuma Ramadan dok. Jadi tilawatul Quran itu bukan cuma Ramadan, di luar Ramadan mereka juga masih baca Al-Quran. Baca Al-Qurannya masih sering. Kenapa kok bisa mendapatkan kenikmatan iman? Karena keyakinannya full kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering ditanya itu ada orang yang dia senantiasa berdoa kepada Allah. Sukanya dia berdoa karena dia punya hajat. Orang kalau punya hajat pasti minta sama Allah. Dia minta sama Allah. Tapi dia merasa doanya tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengadu, "Bib, ini kok saya doa setiap hari, setiap habis sholat saya doa, tapi kok doa saya tidak dikabulkan sama Allah." Lah ini pemahamannya harus kita luruskan. Pengkabulan doa itu tidak melulu apa yang kamu minta dituruti sama Allah. Orang yang memiliki pemahaman seperti itu pemahaman yang salah. Karena pengkabulan doa seseorang ketika dia minta kepada Allah itu, cara Allah mengkabulkan doa antara 3. Antara berapa? 3. Yang pertama, Allah berikan apa yang dia mau, apa yang dia minta. Ya Allah 1M ya Allah, dikasih 1M sama Allah. Jadi sesuai request, sesuai permintaannya. Ya Allah saya pengen 2M, kasih 2M sama Allah, tidak lebih tidak kurang, sesuai permintaan. Lah yang ini yang selalu kita pikirkan, yang selalu kita pahami ya ini. Kalau Allah tidak memberikan apa yang kita minta, berarti Allah tidak ngabulkan doa. Tidak begitu. Masih ada 2 yang lain. Yang kedua, kalau yang pertama tidak diberikan, yang kedua Allah berikan apa yang menurut Allah lebih baik. Jadi baik menurut Allah belum tentu baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Jadi yang kedua ini Allah berikan yang lebih afdal. Kalau kita minta misalnya, ya Allah jodohkan saya sama dia ya Allah, jatuh cinta sama satu orang, saya kok naksir sama dia ya Allah, saya pengen sama dia ya Allah, jodohkan saya dengan dia ya Allah. Tapi Allah melihat ini yang kamu minta itu tidak baik buat kamu. Mungkin dia akan durhaka sama orang tua kamu. Allah ngelihat itu semuanya. Allah Maha tahu. Maka sama Allah permintaan kamu tidak dikabulkan dengan wanita tersebut, tapi diberi dengan wanita yang lebih afdal. Lebih milih mana? Baik menurut Allah atau menurut kita? Menurut Allah. Sehingga pengkabulan yang kedua ini adalah bagaimana Allah memberikan kepada kita, kepada orang yang berdoa, yang lebih afdal dari apa yang kita minta. Jadi yang menurut Allah baik. Jadi tunggu aja, oh siapa tahu yang saya minta ini tidak baik menurut Allah. Jadi Allah ganti nanti dengan yang lebih baik menurut Allah. Yang ketiga, tidak Allah kabulkan di dalam dunia, tidak dikasih sama Allah di dunia, tapi nanti dikasihnya di akhirat berupa pahala. Makanya diriwayatkan itu ada beberapa orang
yang dia disodorkan oleh amal ibadah. Jadi catatan buku ibadah itu disodorkan kepada dia. Didapati amal ibadahnya banyak. Sholat malamnya, wah banyak. Kemudian dia protes, ya Allah ini saya ini tidak pernah melaksanakan ibadah ini. Tapi kenapa kok bisa saya mendapatkan pahala seperti ini, padahal saya tidak pernah melakukan ini. Maka dikatakan kepada dia, itu adalah pengkabulan doa yang belum dikabulkan oleh Allah di dunia, diganti pahala ada di akhirat. Dan orang tersebut mengatakan, ya Allah seandainya semua doaku tidak engkau kabulkan di dunia tapi engkau kabulkan ada di akhirat, dirubah menjadi pahala. Karena kita lebih membutuhkan daripada rekening akhirat, saldo akhirat. Kita lebih butuh daripada dunia. Sehingga bagaimana kita berdoa kepada Allah, doa aja itu sudah ibadah. Jadi tidak perlu kita nunggu, tidak perlu. Doa itu sudah ibadah. Ketika kita berdoa, ud'uni astajib lakum, pasti dikabulkan sama Allah. Cuman antara tiga, bukan pasti melulu mengkabulkan dari apa yang kita minta. Jadi kalau misalnya apa yang kita minta kok tidak datang-datang, ya belum datang gitu aja, belum dikabulkan sama Allah, tunggu aja. Bisa jadi dari arah yang lain kamu dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting yakinlah sama Allah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, kata Nabi. Doalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau doa tidak boleh ragu. Ini doa, kalau saya doa dikabulkan tidak ya? Tidak boleh begitu. Yakin sama Allah, doa yang banyak. Sebanyak apapun hajat kamu, Allah akan mengabulkan. Karena itu janji, ud'uni astajib lakum, doa sama aku kata Allah, tak kabulkan. Mau doa Allah tidak memberikan pengecualian, mau doa apapun, doa duniawi, doa ukhrawi, sembarang akan Allah beri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita mungkin, kita yakin akan pengkabulan daripada doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'malul abdu illa biqadri yaqinih, dan seorang hamba tidak akan beramal kecuali sesuai kadar keyakinannya. Semakin tinggi keyakinannya kepada Allah, maka amalnya akan semakin kuat. Jadi kalau keyakinannya turun, ya amalnya turun. Jadi amal itu pokoknya ngikuti yakin. Kalau dia yakinnya kuat sama Allah, ya amalnya kuat, amalnya top, luar biasa. Wala yuqassiru 'amilun hatta yanqusa yaqinuhu, tidaklah ceroboh seorang yang beramal hingga berkurang keyakinannya. Artinya kalau amalnya dia kurang, merosot, amalnya merosot, oh berarti keyakinannya juga merosot. Jadi introspeksi diri, keluar Ramadan, loh kok amal saya merosot ya, tidak sama seperti Ramadan. Karena susah, mau sama seperti bulan Ramadan susah. Kapan kita sholat 20 rakaat sholat sunnah? Kapan? Ya kalau tidak Ramadan tidak bakal. Hanya ada di bulan Ramadan. Keluar bulan Ramadan nyari ibadah 20 rakaat kalau tidak awabin tidak bisa. Awabin itu maksimal 20 rakaat. Sholat awabin itu sholat di antara maghrib sama isya. Maksimal 20 rakaat, minimal 2 rakaat. Ibarat grafiknya itu kalau Ramadan segini, setelah bulan Ramadan kalau bisa ya sama, tapi ya rada mustahil kalau sama. Turun tidak apa-apa, jangan sampai turun grafiknya tadi itu sama seperti sebelum Ramadan. Jangan sampai sama, apalagi lebih rendah, lebih tinggi dikit grafiknya daripada sebelum Ramadan. Jangan sampai sama sebelum bulan Ramadan, apalagi lebih merosot lagi. Kalau merosot, introspeksi, berarti keyakinan kita juga merosot. Perkuat keyakinan kita. Bagaimana caranya? Ya hadir majelis ilmu, perkuat dengan ibadah yang banyak, tinggalkan maksiat, hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah, jauhi. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yaqinu al-imanu kulluh. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakin adalah iman keseluruhan. Jadi yakin itu adalah iman secara menyeluruh, itu adalah keyakinan. Wa ahlul iman fil yakin ala thalathi darajat. Orang yang memiliki iman dalam keyakinannya itu dibagi menjadi 3 derajat. Al-ula, yang pertama, wahiyya darajatu ashabil yamin, at-tasdiqul jazim ma'a imkani tasyakkuki wa tazalzuli law jaa ma yaqtadhih wa yu'abbaru anha bil iman. Yang pertama, derajat
derajatnya ashabul yamin. Derajat apa? Ashabul yamin. Derajat apa ini ashabul yamin? At-tasdiqul jazim, mempercayai yang pasti, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala apapun dari janji-janjinya Allah, ancamannya Allah, jaminannya Allah. Tapi ma'a imkanit tasyakkuk wa tazalzul lau jaa ma yaqtadhi. Tapi masih ada keraguan. Kalau ada yang membuat dia ragu, akan muncul keraguan. Kalau ada yang membuat dia goncang imannya, akan muncul itu kegoncangan iman. Artinya masih ada beloknya, tapi sedikit lah. Ada keraguan, masih bisa mungkin untuk apa? Untuk ragu, masih mungkin untuk belok. Wa yu'abbaru anha bil iman. Ini namanya iman. Karena iman itu kita tahu al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu ya bisa tambah, bisa berkurang. Iman itu bisa naik, bisa turun. Sama kayak HP. HP ini ya bisa lopet, bisa nambah, bisa juga tuh turun. Kalau dicas nambah, tapi kalau tidak dicas dipakai terus, apalagi mabar, ya akan tuh turun. Bagaimana biar bisa mengisi daya HP? Ya dicas. Begitu juga iman. Iman itu ya perlu dicas. Dibuat mabar maksiat, mabar maksiat, maksiat apa? Maksiat bareng. Dibuat mabar sama dia, maksiat bareng, bareng-bareng maksiatnya. Karena gosip ya, gosip itu kan maksiat bareng. Menghasut sana sini, maksiat. Dibuat maksiat terus, ya iman turun, drop. Kalau selalu turun, tidak dicas-cas, ya akan sama kayak HP lah. HP tidak pernah dicas, 0% terus. Lama-kelamaan baterainya rusak. Begitu juga iman bisa rusak. Nah, bagaimana ngecas iman? Ngecas iman diantaranya bisa dengan memandang orang soleh. Jadi kalau pas imannya futur lagi lemah, buka HP, lihat Habib Umar bin Hafid, lihat orang soleh. Kalau di rumahnya ada foto ulama, dipandang. Itu ngecas iman. Memandang ulama itu ngecas iman. Hadir majelis ilmu ngecas iman. Makanya kita kalau hadir majelis ilmu udah ada ghibah dalam majelis ya. Kalau setelah bubar tidak tahu. Tapi kalau waktu majelisan tidak ada. Karena yang disampaikan adalah hadis Rasul SAW, ucapannya ulama. Jadi itu ngecas iman, tambah cinta sama Nabi Muhammad, tambah cinta sama Allah, memperkuat iman, akan tambah. Lah, tapi jangan keluar majelis imannya dibikin drop. Habis ngecas, habis itu malah dibikin drop, jangan. Mentang-mentang majelisnya seminggu sekali, di drop nosek, bariku seminggu dicas lagi. Lah, enggak begitu. Bagaimana bisa mempertahankan daripada iman? Cas, kemudian dipertahankan, jangan sampai ini ngedrop. Sama kayak HP, tidak mungkin HP kan bisa ngecas, kecuali orang yang double ya, mabar sak ngecasnya dibuat mabar, masih mabar sambil ngecas, akhirnya jebol HP ya. Begitu juga iman juga sama. Darajatul tsaniyah, derajat yang kedua, wahia darajatul muqarrabin. Yang kedua adalah derajatnya muqarrabin, orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Bagaimana derajat yang kedua? Istilahul iman alal qalb, menguasainya iman kepada hati. Jadi hati isinya adalah iman. Iman menguasai hati. Wa thabatuhu fihi, menetapnya itu iman di dalam hati. Hatta la yajuzan naqid, sehingga tidak muncul kebalikannya. Kebalikannya iman tidak akan muncul. Keraguan tadi loh, keraguan tidak akan muncul. Kalau yang pertama masih ada keraguan, masih ada kegoncangan. Tapi kalau derajat yang kedua tidak ada. Balla yutasawwar wujuduhu fadlan an imkanih. Bahkan kalau dibayangkan adanya keraguan aja tidak mungkin. Apalagi kemungkinan muncul. Adanya aja tidak. Adanya keraguan itu tidak bisa dibayangkan. Fi hadhihi darajah, pada derajat ini yasirul ghaibu ka'annahu syahadah. Maka perkara yang gaib seakan-akan menjadi nyata. Seakan-akan di hadapannya dia ada surga, jadi dia giat untuk ibadah. Seakan-akan di hadapannya ada neraka, sehingga dia takut saat bermaksiat kepada Allah, takut. Ini derajat yang luar biasa, derajat muqarrabin. Wa yu'abbaru anha bil yakin. Nah, ini disebut dengan yakin. Jadi pertama, kalau ngikuti ini, pertama namanya iman, yang kedua namanya yakin. Kalau yakin itu tidak ada keraguan. Sorol ghaibu ka'annahu syahadah, seakan-akan perkara yang gaib itu seperti nyata, seakan-akan
seakan-akan menjadi apa? Menjadi nyata. Nah, derajat yang paling tinggi ad-darajatut tsalitsah wa hiya darajatun nabiyyin wa kummalu warasatihim minasiddiqin, yaitu derajatnya para nabi dan orang-orang sempurna dari pewaris para nabi, dari orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang betul-betul minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Dari orang mukmin ada yang betul-betul mereka itu membuat janji kepada Allah dan betul-betul dilaksanakan. Derajat yang ketiga ini bagaimana? An yasirul ghaibu syahadah, perkara yang gaib betul-betul menjadi nyata. Kalau yang kedua tadi masih seakan-akan nyata, tapi kalau yang ketiga betul-betul menjadi kenyataan. Perkara yang gaib bukan seakan-akan, betul-betul menjadi kenyataan. Jadi yang diharapannya ya surga, sehingga dia selalu berbuat ibadah, berbuat taat. Yang diharapannya neraka, sehingga apa? Takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan lau kushifal ghita masdatu yakina. Kalau seandainya perkara-perkara yang gaib itu dibuka sama Allah, keyakinanku tidak akan nambah. Kenapa tidak akan nambah? Ya sudah mentok keyakinannya. Saking mentoknya, dari mentoknya keyakinannya, seandainya dibuka, ditampakkan surga, tidak akan tambah keyakinannya. Kenapa? Sudah full. Yakinnya sudah full. Sama kayak HP kalau sudah 100% tidak bisa jadi 101. Dicas itu kan ya 100 terus begitu. Padahal dicas tidak bakal bisa 101. Begitu juga iman. Kalau sudah mentok, yakin sudah mentok, ya sudah, mau ditampakkan tidak ditampakkan tidak berubah. Wa yu'abbaru anha bil kashfi wal ayan. Ini disebut dengan kasyaf, dinampak. Oke, ada ulama itu, wali itu yang bisa kasyaf. Kasyaf itu bukan tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan dukun bisa. Tebak-tebakan isi dompet kamu sekian. Kamu tadi habis itu tebak-tebakan dukun bisa. Tapi kasyaf itu adalah derajat yang sangat tinggi bagi para wali. Dan kasyaf itu tidak setiap detik bisa orang kasyaf. Imam Haddad mengatakan wali yang memiliki karamah atau memiliki kasyaf itu seperti seorang ayah yang memiliki anak perempuan. Kenapa? Malu untuk ditampakkan. Ayah kalau punya anak perempuan itu malu kalau diumbar anaknya, anak perempuan ya, malu untuk diumbar-umbar, tidak dipajang sana sini anaknya, tidak. Begitu juga wali, kalau punya kasyaf malu untuk ditampakkan, bukan terus setiap orang ditebak. Itu bukan kasyaf. Kasyaf itu adalah derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali juga beda-beda, ada wali majdub. Wali majdub seperti Habib Ja'far bin Muhammad al-Kaf. Majdub itu artinya ditarik. Jadi sudah beban syariat itu sudah ditarik. Taklif itu sudah ditarik, majdub. Ditertarik. Jadi seperti Habib Ja'far bin Muhammad al-Kaf, sehingga yang kita lihat ya sesuatu yang tidak bisa dimasukkan ke akal manusia. Itu ada wali majdub. Nah ini ada wali-wali yang kasyaf, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kasyaf, tapi tidak melulu bisa kasyaf gitu ya, tergantung bagaimana Allah memberi atau tidak. Itu namanya apa? Derajat yang paling mentok adalah kasyaf. Kalau kita pengen tahu ini orang soleh atau tidak, lihat istiqomahnya. Kata Habib Ali Habsyi, kalau kita pengen tahu ini orang wali atau tidak, ini orang soleh atau tidak, lihat dua hal. Yang pertama istiqomahnya, apakah dia istiqomah. Istiqomah itu makanya sampai dikatakan al istiqomah tuh khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih afdal dari 1000 keramat. Karena istiqomah itu sulit. Istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah di jalannya Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, bagaimana dia menapak, bagaimana dia berjalan sesuai dengan jalannya Nabi Muhammad SAW. Kalau dia tidak sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad, bukan orang soleh. Kalau dia tidak berjalan dengan jalannya Nabi Muhammad, tidak berjalan dengan jalannya salafun saleh, tidak berjalan dengan jalannya para sahabat, maka bukan orang soleh. Bukan juga wali daya, atau wali murid, atau walian. Tapi wali atau orang soleh, orang yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, orang yang mempertahankan keistiqomahannya dan berjalan dengan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa baina ahli kulli darajah fi darajatihim tafawutun ba'id. Setiap dari orang-orang yang masuk dalam derajat tadi, derajat pertama, kedua, ketiga,
itu perbedaannya jauh. Jadi yang pertama kedua jauh, perbedaan kedua ketiga juga jauh. Wa kullu fadil wal ba'du afdal. Setiap darinya ada yang sama-sama utama, tapi ada yang lebih utama. Sama kayak para nabi, semuanya para nabi itu afdal, tapi ada yang lebih, semua para nabi itu fudhala. Itu semuanya utama, tapi ada yang lebih utama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah ingin. Yang memberikan kesolehan kepada Habib Soleh Tanggul misalnya, kepada Habib Ja'far misalnya, kepada Habib Abu Bakar Gresik misalnya, itu sama. As-Saki bagi yang memberikan mereka itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang zaman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhannya mereka sama Tuhannya kita. As-Saki bagi yang memberi mereka masih sama, yang memberi mereka masih sama, sehingga tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tidak mungkin. Bisa tidak kita sama seperti orang-orang soleh terdahulu? Bisa, asalkan mau berbenah, asalkan mau berusaha. Wallahu dzul fadlil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini karena masih Syawal, saya pribadi mengucapkan minal aidin wal makbulin. Mohon maaf lahir dan batin selama majelis mungkin ada ucap yang ada salah ucap atau salting, salah tingkah atau apapun lah yang muncul dari saya pribadi atau dari majelis, mungkin hidangannya kurang berkenan atau pada saat menjamu antum, pada saat hidangan dan lain sebagainya ada yang kurang, mohon dimaafkan lahir dan batin. Semoga kita menjadi minal aidin wal makbulin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal makbulin wal faizin. Wa annallaha yataqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini ada minta barokah Fatihah buat Ibu Sirotin yang sedang dirawat, semoga lekas diberi kesembuhan. Anallaha yashfiha bisyifa'in ajil syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.